Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eko Kocan ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengatasi AC Panasonic ya, yang dengan keluhan AC nggak dingin dan freon selalu habis. Oke, untuk AC ini udah kita nyalakan ya, dan bisa dilihat di sini di pipa kecilnya itu terdapat bunga es ya, atau salju ya. Ini bisa dipastikan ada kebocoran karena baru beberapa bulan diisi freon ya. Ini udah ada salju kembali seperti ini. Coba kita cek dengan manifold ya, tekanan masih berapa. Dan di sini bisa dilihat ya, tekanan cuma 70-an dan sebelumnya diisi 150 PSI ini ya. Oke, ini kita pump down dulu, nanti kita lepas untuk unit indoornya ya. Nanti sekalian kita cuci semua ini. Oke teman-teman, di sini kita lepas cover indoornya ya. Kita cari kebocorannya di unit indoornya dulu, karena sering terjadi itu bocor di unit indoornya ya. Untuk kebocoran sering terjadi di indoor. Nanti kita cek ya. Oke, ini di sini ada seperti rembesan oli ya teman-teman ya. Ini di sini nih. Karena ciri-ciri kebocoran biasanya ada rembesan oli ya, sisa oli yang keluar dari evap. Jadi ini kemungkinan bocor, dan di sebelah sisi kirinya juga ada rembesan oli ya. Nih. Lumayan banyak teman-teman untuk rembesan olinya ya. Pantesan freon selalu habis karena banyak ini ya. Menurut aku nggak cuma satu ya, lebih dari satu kebocoran ini. Oke, kita lepas dulu ya untuk stangnya, stang indoornya. Nanti kita lepas indoornya, kita protolin semuanya ya. Oke, ini untuk unit indoornya udah kita lepas ya teman-teman ya. Saatnya kita lepas evaporatornya semua, nanti kita rendam di air ya untuk mencari kebocoran. Oke teman-teman, ini untuk evaporatornya udah lepas ya, udah kita lepas, dan nanti kita bakar dulu supaya kotoran hilang ya. Kita bakar-bakar dulu supaya kotoran hilang di evapnya ya. Kita pakai las saja langsung biar cepat. Oke, tadi udah kita panasin dengan las ya. Saatnya kita isi freon, isi tekanan untuk mencari kebocorannya di evaporatornya ya. Ini kita dorong dengan freon R32 ya. Oke, ini ternyata ada kebocoran kan nih. Nih, kelihatan kan nih purpus-purpus ya teman-teman ya. Jadi ini kalau didorong dengan freon akan kelihatan yang bocor gitu ya. Coba nanti kita cek untuk sisi sampingnya ya, sebelahnya ya. Lagi di sini. Ini untuk sampingnya juga ada ya. Tuh. Jadi sesuai prediksi ya teman-teman, di sini kebocoran lebih dari satu ya. Kalau kayak gini biasanya jelas merambat. Lumayan ribet ini, agak di pas di perbatasan ya, pas di besinya ini. Oke teman-teman, kita panasin lagi ya, karena tadi yang sudah kelihatan bocor ternyata rapat kembali karena tersumbat sama kotoran ya. Jadi kita panasin lagi menggunakan las ya, supaya kotoran atau sumbatan itu bisa menghilang teman-teman. Oke, ini yang bocor ya, udah kelihatan lagi ya. Jadi pas di U nya ya teman-teman ya, pas ditekukan O. Iki. Tapi kan aman kan? Ini ada lagi nih, berarti ada tiga lubang ya. Oh ngarep ya. Iya kan? Oke teman-teman, saatnya kita las saja ya. Habis ini kita las supaya cepat selesai pekerjaan hari ini.
Oke teman-teman, ini proses pengelasan evaporatornya ya. Ada 3 titik tadi yang bocor. Oke teman-teman, ini untuk pengelasan udah selesai. Kita cuci dulu evaporatornya ya. Nanti kita cuci semua karena ini juga kebetulan kotor ya. Sekalian dicuci besar ini mumpung turun sekalian. Ini kotor banget ini untuk drainasenya nih. Dan ini untuk blowernya juga ya. Debunya tuh banyak banget, mantap lah. Soalnya ini belum pernah bongkar total ya, belum pernah cuci besar ini. Oke teman-teman, ini untuk AC-nya, untuk evaporatornya, untuk drainasenya udah kita cuci semua ya. Sini udah kering. Dan ini untuk blowernya juga udah bersih. Udah kita semprot tadi ya. Nanti sebentar lagi kita rapikan lagi ya, kita pasang lagi. Dan ini masih nyemprot odor ya. Oke teman-teman, saatnya kita rangkai lagi ya untuk evaporatornya ke bodi. Kita rapikan dan nanti kita langsung pasang supaya cepat dingin ya. Oke, jongki. Dan untuk unit indoor udah kita pasang kembali ke tempat semula ya. Ini udah rapi, kita nyalakan dulu, nanti kita isi freon ya. Kita kasih freon lagi. Oke teman-teman, di sini udah kita isi freon, ini baru tekanan 140 ya. Kita biarkan dulu supaya stabil. Ini untuk pipanya udah berair ya, udah basah. Untuk pipa kecilnya juga ada netes air juga itu ya. Jalur udah rapi kembali kawan-kawan, dan ini terakhir kita kasih tekanan 150 PSI ya. Karena ini freon R32. Kita selesai hari ini ya.